Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih menunaikan sholat berjamaah di masjid ini, dilanjutkan dengan kajian keislaman. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau utusan Allah yang telah menyampaikan risalah yang terbaik bagi kita, panduan hidup yang terbaik bagi umat manusia. Yang dirahmati Allah, dalam minggu kemarin saya dapat kesempatan untuk mengisi beberapa acara kajian di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Ada satu hal yang menggembirakan, yaitu banyaknya masjid yang hidup dengan kajian-kajian keislaman. Bahkan ada, entah terkoordinir atau tidak, ada semacam jamaah keliling. Jamaah keliling itu ada rombongan, terutama orang-orang yang sudah sepuh usia-usia pensiunan, itu mereka berombong-rombong mencari masjid-masjid untuk menuntut ilmu. Biasanya kalau tidak habis sholat subuh, maghrib, sore, atau juga maghrib menjelang isya. Dan ini banyak sekali masjid-masjid yang hidup tentang kajian keislaman. Nah, cuma ada satu hal yang lain yang juga mengkhawatirkan, adalah bahwa jamaah yang ikut kajian keislaman itu rata-rata adalah orang-orang yang sudah berusia senja. Jadi kalau dihitung usia-usia 50-an, 60-an, lebih banyak lagi di atas 60-an, itu adalah orang-orang yang berusia senja. Sementara anak-anak mudanya itu tidak nampak, kecuali 1-2. Dan apa yang kita khawatirkan dari sini adalah bahwa ternyata banyak PR bagi kita sebagai orang tua, terutama di negeri ini yang mayoritas adalah muslim, itu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka itu mencintai yang namanya majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, sehingga bagi kita yang punya iman, ketika mendengar bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang majelis ilmu, maka niscaya kita akan menjadi orang yang mencintai majelis ilmu. Dan ini pula yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita latih, karena tidak bisa kalau tidak dilatih sejak mereka masih kecil sampai mereka dewasa kelak. Ada banyak hadis yang bisa kita sampaikan kepada anak kita. Misalkan adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaku dzikri. Jika kamu, kata Rasulullah, melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah dengan gembira. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Maka Rasulullah mengatakan, hilaku zikri, itu adalah halaqah zikir. Yang dimaksud dengan halaqah zikir itu tidak lain tidak bukan adalah majelis ilmu. Jadi Rasulullah SAW memposisikan majelis ilmu itu sebagai riyadul jannah, taman surga. Karena ini taman surga,
kalau kita sering main ke taman surga, insya Allah kita jadi tahu mana saja pintu-pintu menuju surga. Dan tidak hanya itu, kita juga akan termotivasi ada apa di balik pintu-pintu surga itu. Karena surga itu banyak pintunya. Dan ada amal-amal khusus untuk bisa menembus pintu-pintu tertentu. Yang ahli sholat, ada pintu sholatnya. Yang ahli puasa, ada ahli puasanya. Yang berjihad, ada pintu dari lewat jalur jihad. Dan ada juga pintu amalan untuk semua pintu. Nah, anak-anak kita tidak akan paham mereka tentang pintu-pintu surga ini kalau mereka tidak sering main di taman surga. Lalu kemudian apa istimewanya pintu taman surga ini? Rasulullah SAW mengatakan, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna hilaku dzikri fa iza atau alaihim salfu bihim. Fa inna lillahi sayyaratin minal malaikah. Maka sesungguhnya Allah itu memiliki sekelompok malaikat yatlubuna hilaku dzikri yang bertugas mencari majelis-majelis ilmu ini. Faiza atau alaihim safu bihim, dan apabila malaikat itu menemuinya maka mereka akan mengelilinginya. Nah, jadi ini saking sakralnya terkait majelis ilmu, termasuk majelis kita ini. Ya, majelis yang dibicarakan Islam ini bukan sembarang majelis, tetapi ini adalah majelis yang diistimewakan. Karena di samping kita yang hadir di sini itu juga ada para malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Dan dalam hadis yang lain, malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Nah, jadi kita sampaikan kepada anak kita biasakan mereka untuk ikut dalam majelis ilmu. Kita sampaikan pemaknaan tentang majelis ilmu. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, kalau kita tuh sering menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan insya Allah jalan kita itu menuju jannah, menuju surga. Dan ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah, kita punya anak, kita punya cucu, punya keluarga, maka kita harus mengenalkan majelis ilmu ini kepada mereka. Karena jangan berharap mereka mengenal sendiri. Karena di tengah-tengah kita pada hari ini lebih banyak majelis-majelis yang maksiat, itu banyak sekali. Dan itu lebih menggoda generasi muda kita pada hari ini. Coba kita perhatikan majelis-majelis ilmu di masjid-masjid kita, itu jarang anak-anak kita itu hadir. Jadi kalau ini kita proyeksikan ke depan, kalau tidak ada perubahan, maka niscaya masjid-masjid itu akan kosong. Bayangkan sebuah negeri yang bernama Indonesia, yang mana masjidnya itu banyak di mana-mana, next 10 tahun yang akan datang sudah mulai sepi. Karena yang meramaikan majelis-majelis ilmu di masjid-masjid itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang usianya 60-an ke atas, 60, 70. Jadi 10 tahun yang akan datang kalau mereka panjang umur, ya usianya 70-80 tahun. Terus bagaimana dengan generasi yang berikutnya kalau itu tidak dibawa, tidak dibiasakan? Dan akan menjadi susah ketika anak itu sudah terlanjur besar, sudah terlanjur usia SMA, apalagi usia mahasiswa. Kalau di masa kecilnya mereka jauh sekali dengan majelis ilmu. Nah, padahal kalau mereka berada di dalam majelis ilmu, maka insya Allah itu tidak hanya kebahagiaan tadi, surga di akhirat yang dijanjikan oleh Allah, tetapi mereka juga akan merasakan surganya dunia. Jadi kenikmatan dunia, kebahagiaan di dunia ini juga tidak bisa kita dapat tanpa ilmu.
dan tempat ilmu ini adalah majelis ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, ya, dari satu perkataan yang sangat masyhur yang mungkin kita semua sering mendengar, ya, di mana beliau mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Jadi barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, kehidupan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Jadi perkataan ini bukan sekedar perkataan. Kalau kita renungkan, ya memang begitulah. Kalau kita ingin di dunia ini bahagia, hidup kita itu penuh dengan ketenangan, maka tidak lain tidak bukan adalah kita harus punya ilmunya. Bagaimana hidup ini bisa membawa ketenangan. Karena kalau kita tidak punya ilmu, maka niscaya manusia itu akan menjelma seperti halnya hewan, yang dimana mereka itu hanya mengejar memuaskan hawa nafsu. Tidak peduli dia itu apakah kalangan yang terdidik ataukah kalangan yang bergelar, sama mengikuti hawa nafsu. Tidak peduli dia rakyat biasa maupun mereka adalah kalangan pejabat, sama mereka akan mengikuti hawa nafsu. Semakin mereka kaya semakin mereka kedudukan, maka hawa nafsu itu akan semakin membuat mereka tidak puas dengan dunia ini. Jadi kalau kemarin kita temukan berita ada hakim atau mantan hakim, ya, di rumahnya ditemukan 1 T. Coba bayangkan 1 T. Hasil dari apa? Kalau tidak salah maklar kasus 1 T. 1 T itu 1000 miliar. Itu kebayang itu ada berapa kasus yang dia tangani selama ini, sehingga dia bisa menyimpan harta kurang lebih 1 T. Ini bukanlah pejabat yang level atas. Ini belum kita bicara masalah pejabat yang lebih di atas lagi. Kemarin ramai terkait masalah ditangkapnya 16 pegawai komunikasi informasi, ya, yang ditangkap 16 orang karena mereka menerima suap dari 1000 situs judi online. 4.000 yang tidak bayar diblokir, 1.000 yang bayar dibiarkan. Ini rata-rata kalau sudah punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, itu semakin serakah, semakin membahayakan, Kenapa? Secara ilmiah ini pernah diteliti oleh seorang psikolog sosial, ya, namanya itu kalau tidak salah Phil Kipiv. Dia meneliti dari banyak eksperimen, termasuk eksperimen di laboratorium. Singkat cerita, eksperimennya itu, ya, dia menemukan bahwa orang-orang yang berada di hierarki tinggi, jadi hierarki tinggi itu berarti dari sisi harta, kedudukan, jabatan, ia masuk yang elit. Itu punya kecenderungan dia semakin serakah, semakin merasa lebih berhak untuk mendapatkan yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Jadi kalau kita itu naik strata kita, hati-hati. Kalau kita punya jabatan misalnya, naik strata kita akan merasa berhak mendapatkan yang lebih banyak, lebih serakah, lebih tidak empati, tidak merasakan kesulitan orang lain, kemudian lebih mudah melanggar aturan. Kalau Indonesia hebat lagi, ya, semakin ke atas bukan hanya melanggar aturan, tapi mengubah aturan kalau ternyata itu akan dia langgar. Oh, ini luar biasa ini, ya. Jadi penelitiannya ternyata begitu. Jadi kita pun
kalau kita itu diberikan nikmat berupa harta, tahta, kedudukan, titel, jabatan dan segala macamnya, maka hati-hatilah. Kita akan cenderung lebih kuat untuk memuaskan hawa nafsu. Maka kalau tidak punya ilmu, dia bablas. Dia akan bablas. Dia akan semakin menggila. Makanya kerusakan di berbagai negeri itu bukan karena orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang terpinggir, yang tidak punya akses ekonomi, tetapi dalam sejarahnya itu memang dirusak oleh orang-orang yang punya power, yang punya kekuatan. Jadi orang-orang yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang punya senjata, itu dari sisi sejarah yang memang seperti itu. Jadi semakin orang itu punya kedudukan, punya jabatan, yang hidupnya tidak dibangun dari ilmu, maka dia akan menjelma menjadi mesin perusak kehidupan. Nah, maka ketika kita punya ilmu ini amat penting bagi kita. Tidak lain tidak bukan bahwa ilmu itu akan menjadi penjaga dalam hidup kita. Jadi perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mala. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan kamulah yang akan menjaga harta. Jadi kalau anak kita itu kita biasakan hadir dalam majelis ilmu, lalu kemudian mereka bisa menikmati yang namanya ilmu, terutama ilmu agama. Semakin mereka memiliki banyak ilmu agama, maka itu akan semakin dijaga hidupnya oleh ilmu agama yang dia miliki. Tetapi kalau kita orang tua hanya memberikan kesejahteraan, maka bukan harta yang akan menjaga anak kita, tetapi merekalah yang akan menjaga harta. Dan banyak sekali perkataan-perkataan ulama, bahasan-bahasan para ulama terkait tentang pentingnya ilmu. Dan ilmu itu perlu kita garis bawahi, jauh lebih berharga dibandingkan harta. Harta ini kalau semakin banyak kita miliki tanpa di backup dengan ilmu, maka harta itu bisa menjadi fitnah dalam hidup kita, bisa merusak hidup kita, bisa merusak keluarga, bisa merusak yang namanya pernikahan, bahkan bisa merusak anak. Kalau kita punya harta tapi tidak punya ilmu, betapa banyak anak-anak yang bermasalah itu karena orang tua yang tidak membekali ilmu pada anak-anaknya. Betapa banyak rumah tangga yang berantakan itu dikarenakan suami dan istri jauh dari ilmu Islam, karena mereka tidak tahu bagaimana menjaga diri mereka. Jadi harta kalau kita fokuskan untuk diberikan pada kita, hati-hati, harta itu bisa menjadi fitnah bagi anak kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan itu, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatun ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya sendiri-sendiri, dan fitnah bagi umatku itu adalah harta. Jadi harta ini ya, menjadi fitnah bagi kita. Tapi pada hari kita lihat yang namanya orang tua, keluarga, ya, guru, bahkan mungkin dosen, itu seringkali melihat pendidikan anak, ya, keberhasilan mendidik anak itu ada pada bagaimana kita bisa memberikan kesejahteraan pada anak-anak kita. Padahal enggak. Sejahtera itu boleh, tetapi yang utama itu adalah ilmu. Apalagi ilmu itu seperti kita pahami itu wajiban bagi kita ya untuk memilikinya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, tentu ini tidak mudah. Apalagi sekarang.
Jadi zaman sekarang anak-anak kita itu malas belajar. Dan otak kita itu memang sifatnya pemalas. Jadi kalau sudah belajar, otak kita itu bekerja, itu capek gitu. Dan fasilitas anak-anak untuk refreshing ya, setelah belajar misalnya, itu otaknya ketika dia merasa beban, itu dia sekarang punya ini gadget. Gadget ini fungsinya gadget ini salah satu dampaknya adalah kenapa anak-anak bahkan orang dewasa itu bisa ketagihan. Kalau dia punya beban, itu pelariannya kepada gadget. Karena gadget ini akan memompa ya, yang namanya zat dopamin sehingga rileks itu otaknya. Nah, padahal kalau yang namanya belajar itu butuh konsentrasi. Belajar itu butuh memahami, ya, butuh fokus dalam masalah apapun, pelajaran apapun, dan itu butuh energi. Nah, ketika mulai fokus, tiba-tiba udah capek otaknya, maka kemudian dia mencari pelarian. Yaitu apa? Dengan memainkan gadgetnya. Gadgetnya ada di hadapan anak kita sekarang. Ya, ada gadget di hadapan mereka. Jadi gadget ini bisa membuat anak-anak menjadi malas untuk menuntut ilmu. Jadi mengajak anak kita untuk menuntut ilmu ini bukan perkara yang mudah. Padahal itu mereka butuhkan di dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk kebaikan mereka di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Termasuk terutama ya Indonesia. Indonesia ini dicatat sebagai negara yang tingkat literasinya itu di bawah rata-rata. Jadi anak-anak kita itu disurvei oleh satu lembaga ya. Lembaga itu singkatannya adalah PISA. Itu mensurvei 3 kemampuan anak-anak yang ada di dunia. Pertama, kemampuan literasi, kemampuan membaca. Ketika membaca, sejauh mana anak-anak itu memahami isi bacaannya. Kemudian yang kedua, di samping literasi itu adalah kemampuan matematika. Nah, yang ketiga adalah kemampuan IPA. Ternyata Indonesia itu di ranking yang bawah, di bawah rata-rata. Coba ya Mas kawan rahmati Allah. Rata-rata anak Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau kita punya anak Indonesia itu literasinya rendah, ini PR bagi kita. Berat sekali. Coba aja ke majelis ilmu. Kira-kira majelisnya ada 1 jam gitu ya. Itu capeknya anak kita itu mesti merasa capek kalau dia tidak terbiasa. Nah, maka dari itu anak-anak harus dibiasakan sejak kecil. Semakin kecil dimulai itu semakin baik. Jadi kalau saya membiasakan anak saya itu sejak mereka masih kecil-kecil, itu biasa saya buka kajian kepada anak. Dan sekarang ini hampir setiap hari kecuali hari Ahad. Jadi habis sholat subuh berjamaah di masjid, yang laki-laki pulang itu dibuat forum kajian 30 sampai dengan 45 menit setiap hari kecuali hari Ahad. Kenapa bisa berjalan? Karena dimulai sejak kecil. Sejak kecil. Dan betapa hari ini kita memang harus membekali anak-anak kita. Karena saking rusaknya kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita biarkan, anak kita akan terbawa arus. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini ya semakin bersemangat ya, berjuang untuk menjaga anak-anak kita ya, dengan memberikan ilmu bukan dengan memberikan harta, dan itu penuh dengan perjuangan, tidak mudah. Tapi kalau anak sudah tidak hadir majelis ilmu, maka jangan berharap mereka jadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya, yang di akhirat nanti akan menarik kita di surga. Tapi malah sebaliknya, mereka yang jauh dari majelis ilmu itu akan menjadi anak-anak yang durhaka, menyusahkan kita di dunia, dan di akhirat itu akan menjadi beban bagi kita untuk meraih surganya Allah. Nah, demikian yang bisa saya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan langkah kita, memudahkan kita semua untuk mendidik anak kita untuk mencintai yang namanya ilmu. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.